Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Ratu Eda. Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, sukses, diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati juga umat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini pembacaan firman Tuhan untuk kita saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita pada kesempatan ini ialah kebahagiaan dalam duka cita. Kebahagiaan dalam duka cita. Bapak Ibu Saudara, bahagia dan duka cita, sehat atau sakit, suka atau duka, untung atau rugi, sukses atau gagal, dan hal-hal yang lain yang terjadi dan kita alami dalam kehidupan ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Di mana ada kebahagiaan, pasti di situ ada duka cita. Di mana ada menangis, pasti di situ ada tertawa. Di mana ada sukacita, di situ juga ada duka cita. Di mana ada keuntungan, pasti di situ juga ada kerugian. Di mana ada kesuksesan, di situ juga pasti ada kegagalan. Dan di mana kita untung, di situ juga pasti ada ruginya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti ini senantiasa mewarnai kehidupan kita. Itu sebabnya menuntut kita memiliki kedewasaan, baik secara emosional, juga secara iman, dan juga secara pengetahuan, agar kita bisa menyikapi situasi kondisi yang sudah saya katakan tadi, bahwa kebahagiaan dan duka cita, sehat atau sakit, untung atau rugi, sukses atau gagal, itu senantiasa silih berganti melanda kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu memiliki sikap yang tepat dan benar. Secara khusus ketika mengalami duka cita di dalam kehidupan kita. Duka cita itu terjadi oleh karena berbagai macam faktor. Bisa duka cita itu terjadi oleh karena adanya kematian dari orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kasihi dan cintai, sehingga muncullah di situ yang namanya duka cita. Atau juga orang berduka cita oleh karena perlakuan-perlakuan dari orang lain yang menyebabkan dia mengalami kerugian dan akhirnya dia merasa ada duka cita di dalamnya, ada kesedihan di dalamnya. Dan masih ada lagi hal-hal yang lain. Namun Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang gagal paham dalam menyikapi peristiwa-peristiwa duka di dalam kehidupan mereka. Nah, pada saat itu kita tahu betul bahwa masyarakat mengalami berbagai situasi dan kondisi
yang membuat mereka mengalami kesedihan, membuat mereka mengalami duka cita, oleh karena mereka tidak punya akses kepada penguasa. Mereka adalah kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok marginal yang secara sosial ekonomi ada di bawah garis kemiskinan. Sehingga mereka paling banyak yang menderita saat itu. Sehingga kehidupan mereka selalu diwarnai dengan duka cita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam khotbahnya di bukit memberikan satu motivasi, sebuah pengharapan kepada mereka yang mengalami duka cita oleh karena berbagai macam faktor pada saat itu. Yesus katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengutip pernyataan dari Khalil Gibran. Dia bilang begini, hal yang membuatmu tertawa suatu saat akan membuatmu menangis. Dan apa yang kini membuatmu menangis adalah hal yang akan membuatmu tertawa. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sepakat, saya setuju, sependapat dengan Gibran, karena memang begitulah fakta kehidupan kita. Tidak selamanya kita tertawa, tidak selamanya kita bersuka cita, tapi ada kalanya kita menangis, ada kalanya kita berduka cita. Sehingga menangis dan tertawa, sukacita dan sedih adalah hal yang wajar, hal yang normal di dalam kehidupan kita. Sehingga secara kejiwaan, tertawa dan menangis merupakan hal yang wajar dan normal serta sehat bagi hidup kita. Walaupun memang ada beberapa orang yang karena begitu sering mengalami kegetiran hidup, mengalami kesulitan hidup, mengalami kesusahan hidup, mengalami duka cita yang terus-menerus, acap kali mereka berkata, air mata mereka sudah habis alias kering. Sikap ini secara psikologi menunjukkan kondisi yang tidak stabil, emosi yang tidak sehat. Kenapa? Karena mereka mengingkari suasana batinnya dan berusaha tegar, berusaha kuat tanpa bantuan orang lain. Bahkan mereka juga tidak membutuhkan Tuhan dalam situasi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi penting bagi kita memikirkan tentang khotbah Yesus dalam bacaan tadi. Yesus menegaskan bahwa duka cita itu adalah sebagai salah satu tanda orang yang disebut berbahagia. Jadi saya ulangi sekali lagi, Yesus menegaskan bahwa duka cita itu sebagai salah satu tanda, salah satu ciri orang yang disebut berbahagia. Dalam bahasa Yunani, kata duka cita itu menggunakan kata panteo. Kata panteo ini artinya bersedih atau meratap. Nah, penyebab kesedihan dan ratapan itu tentunya beragam dan bervariasi. Dalam konteks hidup pada zaman Yesus, orang-orang yang sedih dan meratap adalah kelompok marginal karena mereka tidak punya akses kepada kekuasaan dan juga tidak memiliki pertahanan sosial ekonomi yang memadai. Bisa juga duka cita yang mereka alami karena sakit penyakit dan penderitaan lainnya yang tidak bisa mereka atasi dan selesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi dan kondisi semacam itulah Yesus hadir dan memberikan motivasi serta pengharapan bahwa mereka yang pada saat itu mengalami duka cita oleh berbagai pergumulan, sesungguhnya mereka ada di jalan menuju gerbang penghiburan. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam situasi dan kondisi semacam itulah Yesus hadir dan memberikan motivasi serta pengharapan bahwa mereka yang mengalami duka cita oleh beragam pergumulan,
sesungguhnya mereka ada di jalan menuju gerbang penghiburan. Sebaliknya mereka yang tidak pernah merasa dan mengalami duka cita tidak akan pernah merasakan hangatnya penghiburan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika kita jujur dan hancur hati di hadapan Tuhan Yesus, kita dipastikan akan mendapatkan kebahagiaan melalui penghiburan yang dilimpahkannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, berbahagialah sekalipun engkau ada dalam duka cita. Sebab hanya orang yang berduka citalah yang akan merasakan dan mengalami betapa hangatnya kasih Allah, menghibur dan menguatkan, betapa hangatnya kasih dari saudara-saudara seiman, dari keluarga, kepedulian, simpati, dan empati dari orang-orang lain terhadap mereka yang berduka cita. Itulah sebabnya Yesus katakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyikapi segala sesuatu termasuk duka cita dalam hidup kita dengan sikap dewasa, baik secara emosional maupun secara spiritual, supaya duka cita yang kita rasakan, di dalamnya ada kebahagiaan yang Tuhan sediakan melalui kehangatan kasih-Nya yang selalu memperhatikan dan peduli dengan kita, melalui penghiburan Roh Kudus yang ada di dalam kita, juga melalui simpati dan empati dari orang-orang yang peduli dengan kehidupan kita. Makanya hangatnya penghiburan itulah yang menjadi bahagianya kita dalam duka cita itu. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh memotivasi dan menginspirasi kita supaya ketika kita ada dalam situasi kondisi duka cita, kita berkata kita berbahagia karena ada hangatnya penghiburan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh indah firman-Mu buat kami, menginspirasi dan memotivasi kami untuk melihat duka cita di dalamnya ada kebahagiaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, jika ada di antara umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini dalam duka cita, biarlah ia tahu bahwa ia berbahagia karena ia merasakan hangatnya kasih, perhatian dan penghiburan dari Allah Roh Kudus dalam kehidupannya, bahkan merasakan kebahagiaan oleh hangatnya kasih, simpati dan empati dari kerabat, dari keluarga, dari kenalan, dari handai tolan yang turut mengambil bagian dalam duka citanya. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai bertemu. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.